Saya Brian Augusto Haikase dengan NIM 20030200075, semester 1 kelas C Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi review buku ke-16. Sosiologi Wacana dan Filsafat Publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan oleh komprehensif. Sosiolog menguji teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologis atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Meletakkan istilah ilmu dapat dalam tanda kutip untuk garis bawah bahwa ilmu tidak bebas nilai atau diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis dari peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Pertama, apa itu ideologi? Berger mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh seleksivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai, dan kepercayaan tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain. Meskipun kita semua memiliki ideologi sendiri dan cara dalam memandang dunia, dalam setiap masyarakat dan atau negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Pandangan ideologi kelompok dominan mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri sebagai warga negara bangsa melalui kendali mereka atau produksi pengetahuan di media dan sekolah. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama pada awalnya menyebabkan kemunculan selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural, ideologi, dan sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, postindustrialis, feminisme, gerakan gay rights, gerakan mahasiswa, gerakan hak sipil, dan panca kolonialisme. Yang kedua, transnasionalisme. Konstruksi dan reproduksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya migrasi global telah menambah keberagaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara nasional dan lokal, menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang, yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat, dan dalam sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Transnasionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide, barang, modal, dan jasa lintas negara bangsa dalam konteks globalisasi. Mendefinisikan
Transnasionalisme sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multi-stranded dan menghubungkan sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multi-stranded dan menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara bangsa-bangsa melalui bidang sosial yang melintasi batas-batas geografis, budaya, dan politik dan didasarkan pada banyak hubungan ekonomi, sosial, organisasi, agama, politik. Transnasionalisme adalah perspektif teoritis yang memiliki hubungan dan institusi sosiopolitik serta keragaman dan ketidaksetaraan etnis, rasial, kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Transnasionalisme dipengaruhi oleh gagasan transmigrasi. Bex, Glick-Schlickler, dan Santon Blanc mendefinisikan transmigrasi sebagai proses di mana kebangsaan non-barat di negara masing-masing dan imigran di berbagai belahan dunia menjalin dan mempertahankan hubungan sosial multi-stranded yang menghubungkan masyarakat mereka asal negara kolonial dan imperialis dan pemukiman. Kami menyebut proses ini transnasionalisme untuk menekankan bahwa banyak warga negara non-barat dan imigran dewasa ini membangun bidang sosial yang melintasi dan memotong perbatasan geografis, budaya, dan politik. Warga dari berbagai negara, bangsa, dan para imigran yang mengembangkan dan memelihara banyak hubungan keluarga, ekonomi, sosial, organisasi, dan agama dan politik serta berinteraksi satu sama yang lain yang membentang di perbatasan yang kami sebut transmigran. Sudut pandang feminis adalah cerminan dari pengalaman seseorang dalam institusi, masyarakat, dan hubungannya dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda atau serupa. Sudut pandang kami dipengaruhi oleh feminisme kritis. Yang ketiga, teori aneh dan heteronormativitas. Masalah sosiologis klasik telah diam tentang masalah seksualitas dan khususnya homoseksualitas. Teori queer mempertanyakan kekuatan heteroseksualitas dan merongrong konstruksi heteronormativitas. Heteronormativitas adalah asumsi bahwa heteroseksual adalah atau harus menjadi cara interaksi yang normal dan legal. Teori queer menegaskan bahwa tidak ada identitas tunggal seperti homoseksualitas. Mereka menyarankan bahwa semua identitas itu majemuk dan gabungan. Identitas tidak tepat tetapi tidak stabil dan didasarkan pada pengertian dan karakteristik yang eksklusif. Artinya kami adalah gabungan dari beberapa komponen identitas yang saling terkait atau terisolasi. Identitas kita diinformasikan oleh jenis kelamin, seksualitas, usia, ras, etnis, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan, dan kepercayaan agama kita. Identitas kami dinamis dan berubah. Misalnya, seorang imigran dari Brasil mungkin menyebut dirinya sendiri setelah tinggal di Kanada selama lebih dari 10 tahun sebagai orang Kanada, Brasil, bukan hanya sebagai orang Brasil atau Kanada. Sebagai mahasiswa sarjana, Anda mendefinisikan dari diri Anda seperti itu dalam percakapan dengan orang lain. Tetapi segera setelah Anda menerima gelar PhD dan mendapatkan pekerjaan sebagai instruktur, Anda mulai mengidentifikasi diri Anda sebagai profesor, misalnya sosiologi. Teori queer mengklaim bahwa identitas kita dapat digambarkan dan dikonfigurasi dalam beberapa cara oleh aktor sosial dan orang lain berinteraksi dengan mereka. Perhatian mereka tidak hanya dengan membawa kesertaan antara homoseksual dan heteroseksual. Mereka tidak hanya fokus pada penindasan dan pembebasan subjek homoseksual. Sebaliknya mereka menganalisis praktik kelembagaan, wacana yang menghasilkan pengetahuan dan cara-cara di mana pengetahuan mengatur kehidupan sosial seksual. Mereka menyanggu bagaimana wacana ini mengakibatkan penindasan terhadap orang-orang yang diberi label homoseksual. Teori ini menolak biner normal dari homo-hetero dan menjelaskan keragaman kemungkinan antara keduanya. Misalnya, perhatikan wacana homo dan
memisahkan antara homoseksual dan heteroseksual. Wacana ini menganggap yang terakhir sebagai lebih tinggi dan yang pertama, artinya heteroseksualisme dianggap sebagai norma dan siapapun yang bukan dianggap tidak normal. Ini mengasumsikan bahwa satu-satunya hubungan normatif yang dapat diterima adalah antara laki-laki dan